Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah mempelajari tentang regresi ya, sekarang kita masuk ke contoh regresi. Baik, sebelumnya kita lihat dulu apa itu regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel atau variabel dependen, itu yang variabel tergantung, dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Ya, sekarang kita akan praktek tentang regresi linear sederhana saja dulu. Dan untuk yang regresi multivariabel, silahkan teman-teman belajar sendiri secara mandiri. Baik. Oke, kita lihat di sini regresi linear berarti ada ada satu variabel ya, satu variabel yang kita akan cari. Kita mau tahu hubungan pengaruh hubungannya antara kedua variabel itu. Baik, kita lihat dulu di sini regresi linear yang sederhana itu ada satu variabel independen digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen ya. Di sini ada B0 atau beta 0 yang disebut intercept. Nanti kita di rumusnya kita ganti menjadi B ya. Kemudian ada B1 itu koefisien regresi untuk variabel independen X. Kita ganti variabel menjadi A dari beta 1 menjadi A. Seperti ini. Ada B, ini B0 core intercept tadi, dan A ini adalah slope-nya atau B1 tadi. Oke, kita mulai saja tutorialnya, teman-teman. Oke, di sini kita ada misalnya satu contoh kasus, ada unit produksi X dan biaya pemeliharaan Y. Katakanlah seperti ini. Contoh kasusnya seperti ini, teman-teman ya. Eh, Ketika kita memproduksi barang, biaya pemeliharaannya ada ya. Biaya pemeliharaan untuk membuat barang tersebut. Katakanlah di sini mesin. Baik, kita coba. Nah, kita copy nilai-nilai ini saja. Baik. Ini unit produksi X dan biaya pemeliharaan Y. Katakanlah unit ini satuan dan pemeliharaan ini ratusan ribu ya. Tapi kita ambil nilai satuan yang paling kecil aja biar nanti gampang kita interpretasikan dan nilainya dan interpretasi nilainya. Oke, di sini kita abaikan dulu ini nilai-nilai semua kita abaikan ya. Yang perlu diperhatikan adalah nilai ini dulu. Oke. Nah, di sini kita mau memprediksi biaya pemeliharaan ketika unit produksinya di sini katakan di bulan ke-6 ya, di bulan ke-6 ini unit produksinya itu katakanlah 7 gitu. Berapa biaya pemeliharaan yang akan terjadi di sini? Ya, kita mau yang kita forecast yang ini ya, kita ramalkan adalah biaya pemeliharaannya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kita buat dulu seperti ini tabelnya, teman-teman. Ya, untuk membuat regresi linear, ya kita melakukan hal seperti ini. Unit produksi dan biaya pemeliharaan, kita cari dulu X kuadrat. X kuadrat adalah ya nilai unit produksi ini dipangkat 2. Semuanya dipangkat 2. Ya, ini B2 pangkat 2, yang ini ya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Oke, X kali Y. X kali Y berarti unit produksi dikali dengan biaya pemeliharaan. Nanti keluar nilainya. Kemudian kita cari jumlahnya. Ini adalah jumlah dari apa namanya biaya pemeliharaan
Itu, dan ini jumlah dari unit produksi 26. Ini jumlah dari X kuadrat dan ini adalah jumlah dari X kali Y. Kenapa kita harus cari ini, nilai-nilai ini? Karena nanti kita akan masukkan ke rumusnya. Ya, ini rumusnya. Ini rumus untuk mencari kita memprediksi. Kemudian nilai rata-rata dari X adalah 5,2 dan nilai rata-rata dari Y adalah 8,2 ya, dan seterusnya. Nilai rata-rata semua. Baik. Di sini kita deskripsikan lagi ya. Nilai X adalah 26 totalnya, jumlah X, jumlah Y 41. Kemudian N-nya, N adanya 5 adalah bulan ini. X kali Y adalah ini. XI kali Y1 adalah 1066. Ini jumlahnya ini 26 dikali 41. X kuadrat adalah 676. B17 ya, ini B17 yang mana? X-nya ini di pangkat 2. Sigma X kuadrat adalah totalnya ini 168 D11 ini ya. Nah, sigmanya total X kuadratnya kan semua ini di apa itu namanya? eh, Total X-nya ini di pangkat 2 ya. Jadi perbedaan dengan sigma X kuadrat seperti itu. Jumlah yang dikuadratin sama jumlah 26 ini dikuadrat itu berbeda ya, teman-teman ya. Oke, kita sudah membuat semua ini ya. X rata berarti rata ini di pangkat 2, 5,2 di pangkat 2. X ratanya sendiri ini dan Y ratanya ini. Akan kita mungkin kita lihat belakang komanya. Nah, seperti ini. Baik, teman-teman. Sekarang kita masukin rumus kita mau cari nilai B ya, nilai interceptnya. Kita masukkan rumus di sini sesuai dengan apa namanya rumus ini B, nilai B, nilai B atau B0. Kita akan sama dengan XY ini berarti tadi sigma X kali Y ini ya. X kali Y yang mana? X kali Y yang ini 263 berarti eh, jumlahnya ini X kali Y dikurang N. N-nya berapa? N-nya 5 dikali X rata-rata X dikali rata-rata Y. Berarti eh, ini dikali Y. Kita harus hati-hati memberikan tanda kurung ya. Jadi yang dieksekusi duluan yang mana? Kalau tanda kurung itu. Kemudian dibagi ini X kuadrat itu jumlah seluruh X kuadrat. Berarti yang ini sigma X kuadrat ya. Total terus dikurang N itu 5 dikali dengan X rata-rata kuadrat ini. Oh,
rata-rata X kali Y rata-rata. X rata-rata, Y rata-rata. Aja ya. Ya. Tiap tanda kurung nanti itu dibaca berbeda ya teman-teman ya. Oke, nilai slope-nya kita sudah dapat 1518, 29, 26, 83. Kemudian kita cari, sorry, intercept-nya. Kita sekarang slope-nya. Slope-nya itu adalah A. A itu adalah rumusnya ini. Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Y rata-rata tadi ini 8,2 dikurang B, B-nya itu ini tadi ya, kita kasih dalam kurung, kemudian kurang sorry dikali dengan X rata-rata. Nah, oke teman-teman, sudah ketemu slope-nya, kemudian kita akan melakukan prediksi ya. Prediksinya katakanlah di bulan ke-6 itu unit produksi yang diproduksi katakanlah 6 ya. Kemudian berapa biaya pemeliharaan yang akan didapatkan? Nah, di sini kita berarti yang kita ganti adalah nilai nilai X ini. Nilai X-nya adalah 6. Katakanlah kita tulis di sini ini ya. Ini X-nya 6. Ini X-nya 6. Berapa biaya pemeliharaannya? Nah, kita masukin saja rumusnya. Y sama dengan Y prediksi ya, ini Y prediksi. Kalau ini Y aktual, Y prediksi itu adalah A itu 13. Kemudian eh ini nggak boleh di sum di 5 aja ya, biar ya nggak berubah. Oke, kemudian ini kita nolkan dulu. Nggak ada. Kita kembalikan nilai ininya ya, nilai dasarnya tadi. Oke, sini kita mau X-nya adalah 6, ini X-nya 6. Berapa biaya pemeliharaan yang akan didapatkan ya? Ketika misalnya ini tadi bulan ke-1, 2 unit produksi, biaya pemeliharaannya 4 juta, misalnya seperti itu. Nah, ini bulan ke-6, eh, misalnya di bulan ke-6, ini kan kita mau forecast ya, atau ramal, prediksi. Di bulan ke-6 itu adalah 6, yang diproduksi adalah 6. Ya, berapa biaya pemeliharaannya? Oke, kita cari tadi Y-nya itu adalah Y prediksi adalah A ya, nilai slope ditambah nilai intercept ditambah nilai intercept yang dikali dengan unit produksi. Berarti kita masukin nanti unit produksinya adalah 6. Ini kita Y Y prediksi, misalnya seperti itu. Oke, ini sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan 6. Nah, ini kita kasih dalam kurung dulu. Nah, berarti
Ah, prediksinya adalah 9,4 juta. Ini kita masukin, kayaknya itu adalah itu. Nah, jadi prediksinya adalah 9,4 juta. Nah, ini kita buatkan, eh, kita kita tes ya teman-teman ya. Kita coba tes bagaimana kalau kita menggunakan persamaan yang sudah ada di Excel ya. Oke, caranya adalah kita masuk ke data analisis, kemudian kita pilih regresi, ini regresi, oke, kita inputkan datanya, ini pemeliharaan, sampai di 5 aja ya, yang di warna kuning sama hijau itu ya. Kemudian data kedua adalah ini eh, labelnya, kita kasih label, artinya yang eh, pertama itu adalah sebagai label, output ranknya kita taruh, output ranknya kita taruh di sini, di sini ya, biar kelihatan nanti. Kemudian eh kita kosongkan aja yang lain ya. Confidence levelnya standar 95. Oke, nah keluarlah dia hasilnya yang kalau kita cari menggunakan Excel. Nah, ini kalau kita lihat ini sama ya teman-teman. Interceptnya adalah 0,30. Ini A. Ya, kemudian slope-nya net produksi 1,5. Ya, seperti itu. Sini interceptnya 0,3 dan net produksinya 1,5 atau B-nya. Baik teman-teman, eh berarti ini benar ya yang kita cari. Kemudian kita mau buat grafik. Kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya. Caranya kita blok aja ini. Kita blok semua net produksi yang ini ya. Kemudian kita insert insert chart. Chart kita pakai scatter. Nah, kita pakai data analisis. Iya, nah, kita coba blok ini. Kemudian kita pilih, oh ini, sebentar, scatter ini ya. Oke, ini aja. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bagaimana grafik grafik dari tabel ini ya. Nih, seperti ini. Jadi, kita bisa lihat grafiknya kalau kita tambahkan seperti ini, maka di bulan ke-6 dia akan biaya pemeliharaan itu 9,4.
Oke, line, satu line. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi ketika dia X-nya itu 6, maka dia akan turun. Diprediksi akan turun nilai biaya pemeliharaannya adalah 9,4. Nah, seperti itu. Jadi, eh intinya adalah regresi linier sederhana ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Tapi tentu saja dengan data yang baik. Dan perbedaannya dengan regresi berganda itu semakin banyak variabelnya, itu semakin baik untuk dilakukan prediksi. Seperti itu. Jadi misalnya di sini unit produksinya X ya, yang dicari biaya pemeliharaan nanti selain unit produksi apa? Ada variabel lain, misalnya eh, kerusakan mesin berapa persen misalnya seperti itu. Nanti biaya pemeliharaannya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan variabelnya. Jadi lebih lebih forecastnya atau prediksinya lebih targetingnya lebih baik lah, lebih bagus daripada dengan satu variabel. Nah, nanti teman-teman silakan belajar mandiri bagaimana caranya untuk melakukan prediksi menggunakan regresi linear yang lebih baik lagi atau regresi linear berganda. Baik, cukup sekian untuk tutorial bagaimana cara eh, membuat regresi di Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.